Gak sedikit dari kalian yang penasaran gimana sih cara bikin video slow motion yang halus, dan gimana sih cara setting yang bener gitu. Kalau lo penasaran dengan hal tersebut, let's go. Oke, jadi barusan adalah contoh slow motion yang gue bikin. Gimana? Tertarik? Kalau tertarik, intro dulu. Oke, langsung aja ke kamera setting. Untuk secara settingnya sendiri, kita harus memperhatikan FPS sama shutter speed. Untuk settingan FPS sendiri, kamera lo harus mendukung 60 FPS. Yang mana fitur ini tuh nggak semua kamera ada, apalagi entry level. Untungnya di kamera Canon M100 ini punya gue sendiri, itu udah mendukung fitur 60 FPS. Makanya waktu itu gue berani beli karena ada fitur 60 FPS yang bisa ngebuat video slow motion lo tuh bisa halus banget. Nggak banget sih, halus. Terus kalau misalnya gua adanya FPS di atas 60 gimana bang? Justru lebih bagus dong. Kalau di atas 60 itu sekitar 120, itu lebih smooth lagi nanti video slow motion yang lo hasilkan. Tapi kalau misalnya lebih rendah gimana bang? Jadi gak ada 60 FPS di kamera gua. Ya nggak apa-apa sih pakai 30 FPS, tapi hasil video slow motion yang lo rekam itu nggak bakalan sehalus 60 fps dan butuh bantuan di editing dengan menambahkan fitur optical flow. Nanti bakalan aku kasih caranya juga. Nggak hanya fps doang yang harus diatur, tapi lo juga harus memperhatikan shutter speed pada kamera. Shutter speed ini pengaruh di gerakan motion blur yang dihasilkan oleh kamera, apakah natural atau patah-patah atau justru kayak ya nggak wajar gitu, terlalu halus, jadi nggak sesuai apa yang dilihat oleh mata kita. Nah, jadi untuk shutter speed sendiri itu punya aturan, yaitu 180 rule de Jiri. Ini aturan yang muncul dari para ahli yang menemukan bahwa ternyata untuk mendapatkan motion blur yang cocok, yang selaras dengan mata kita, itu ada aturannya, yaitu dengan menggunakan rumus 2 kali frame per second atau 2 kali FPS. FPS-nya berapa? Ya tadi itu yang udah gue sebutin, yaitu 60 atau 120. Nah terus kalau misalnya FPS-nya 60, jadi shutter speed-nya berapa bang? Berapa yo? Tinggal dikali 2 aja. Misalnya 60 kan, jadi dikali 2 jadi 120. Kalau di shutter speed biasanya hitungannya 1/120. Tapi kadang nggak ada sih 1/120 itu, adanya 1/125. Nah kalau 120 FPS-nya berarti berapa shutter speed-nya? Iya, bener banget, berarti sekitar 240. 1/240 kan dikali 2 ya, 120 kali 2 240 gitu. Tapi kalau nggak ada 1/240 gimana? Pakai bulatannya yang mendekati itu deh, 1/250. Ya terserah. Kalau misalnya nggak sesuai aturan gimana bang? Ya karep-karepmu wis. Jadi aturan itu dibuat para ahli cuman biar bisa atau biar selaras dengan apa yang kita lihat gitu doang. Kalau misalnya dilanggar ya nggak apa-apa, ini seni. Yang penting lo punya alasan kenapa lo ngelanggar aturan itu. Gitu. Nah intinya tuh ada dua hal itu, shutter speed sama FPS sama shutter speed. Untuk ISO dan aperture itu menyesuaikan kondisi. Yang penting lo udah ngerti dua hal tersebut, tinggal mainin triangle exposure. Abis itu rekam deh. Misalnya lo mau rekam video sinematik kayak gitu. Nah setelah itu tinggal kita masuk ke editing. Jadi setelah lo rekam itu nggak langsung jadi video slow motion, itu masih video yang biasa. Makanya kita harus masukin ke editing dulu, baru kita slow motion di editing. Gimana caranya? Langsung kita ikutin aja ke tahap editing. Boom. Oke, jadi sekarang gue mau kasih tahu tutorial gimana sih caranya edit video slow motion di Adobe Premiere Pro ya.
Sebenarnya sama semua sih, mau di Adobe Premiere Pro, mau di KineMaster, mau di InShot itu sama semua. Cuman bedanya beda aplikasi doang, tapi tetap sama. Nah, gimana caranya? Pertama, kalau di Adobe Premiere Pro lo harus buat dulu sequence ya ini ya. Kalau gua sih biasanya pakai yang FVC SD 1080p square pixel. Nah, frame rate-nya 23 aja, 24 ya, 23,976. Itu kasih nama tutor slow mo. Oke. Nah, setelah itu lo harus cari yang 60 ya. Ini udah 60 footage yang 60 fps. Nah, ini footage gua yang 60 fps. Bukan. Ini yang ini. Nanti ada kayak gini warning, ini aja keep existing aja, biarin. Setelah itu kita pilih dulu mana yang mau di slow motion. Wait, gua mute dulu ya. Kita pilih dulu mana yang mau di slow motion. Nah, misalnya yang ini. Oke. Kita potong terus sampai sini deh. Potong lagi. Udah. Nah, habis itu kita tinggal klik kanan, speed duration. Kita pakai 40%. Kenapa kok 40%? Hitung-hitungannya tuh gini. Ini kan 24 fps ya, sequence-nya. Nah, terus footage kita kan 60 fps. Nah, kalau misalnya 60 fps dikali 40%, kecepatannya itu 40%, jadinya kan 24. Nah, makanya jadi setara dengan sequence yang lo pakai. Jadi nggak patah-patah, halus gitu. Coba kita mulai. Nah, itu udah slow motion. Nah, gua mau bikin ininya sih. Gua mau bikin before afternya. Nah, jadi ini yang belum di slow motion, masih 100% ya. Yang ini udah di slow motion. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Nah, itu yang belum slow motion. Dan ini yang udah di slow motion. Gimana? Halus banget kan? Nah, gimana kalau yang 30 fps bang? Gimana kalau yang 30 fps bang? Apakah bakalan sehalus ini? Nah, mumpung gua ada footage yang 30 fps tadi, ini gua mau kasih tahu nih ke lu, sepatah-patah apa sih 30 fps? Anjir, ini gua lempar jatuh-jatuh, jadi ya udahlah ya, bodo amat lah. Coba. Nah, kayak gitu ya. Ini before. Gua mau bikin before after, dan ini afternya. Ntar kita kayak tadi sama, klik kanan, speed duration. Nah, sebenarnya kalau pengen nggak patah-patah, itu jangan sampai terlalu rendah persennya. Misalnya ini kan 30 fps ya, 30 fps kali berapa yang hasilnya 24, itu sekitar 80. Kalau 80 ya dapet sih, kayak nggak patah-patah sih. Nah, before dan ini after, nggak patah-patah, cuman nggak kelihatan banget slow motionnya. Nah, gimana kalau kita turunin sama kayak yang 40%, kayak yang 60 fps? Kita lihat. Oke, ini beforenya dan ini afternya. Tuh, kelihatan banget patah-patahnya, anjir. Tuh, jelek kan? Tuh, jelek kan? Bandingin sama yang ini. Noh, ini halus bedah, anjir. Kayak gitu, bro. Halus banget kan? Beda banget sama yang ini, anjir. Tuh, patah-patah banget, lo lihat ya. Blur-blurnya tuh kelihatan banget. Noh, patah-patah kan tuh, patah-patah. Nah, katanya kalau pengen nggak patah-patah itu bisa diklik kanan, habis itu in time interpolationnya di optical flow, habis itu kan bakal merah nih. Coba ya,
ini bakal ngebantu sedikit doang, tapi tetap aja nggak bakalan sehalus yang 60 fps bro. Makanya ya pakai yang 60 fps aja kalau bisa gitu. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein. Semoga lo paham dengan apa yang gue sampein di sini. Kalau lo nggak paham, lo bisa DM gue di Instagram @rabani_, atau lo bisa komen di bawah. Terus yang terakhir, jangan subscribe channel ini kalau lo nggak ngerasa dapat manfaat dari apa yang gue sampein. Dan jangan share video ini kalau lo nggak pengen temen lo tahu tentang hal ini. Oke, maybe that's all from me. Let's say thank you and let's quote. Yuk, mari bersama kita berproses.